Soal bahasa Indonesia bikin bingung? Simak solusinya di sini. Kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku Kak Dewita. Aku akan membahas soal-soal bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut saja ke soal berikut ini. Gadget atau gawai memiliki dampak yang dapat menyebabkan kecanduan, terutama jika anak terbiasa bermain gawai. Anak akan terus-menerus menggunakan gawai dan perkembangan interaksi sosial menjadi terhambat. Anak yang sudah mulai kecanduan gawai akan terbiasa mendapatkan kesenangan dengan pola satu arah. Mereka lebih suka bermain sendiri menggunakan gawai daripada bermain bersama teman-temannya. Kalimat tanggapan yang tepat terhadap paragraf tersebut adalah, sekarang kita cek dulu pilihan apa saja yang ada di sini. Penggunaan gawai pada anak-anak sangat berbahaya karena di dalamnya terdapat unsur-unsur negatif yang tidak baik bagi anak. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya tidak mengawasi anak ketika mereka menggunakan gawai. Yang B, gawai sangat bermanfaat bagi anak-anak karena bisa digunakan sebagai alat yang praktis untuk mempelajari sesuatu, seperti permainan modern dan lagu anak-anak. Jadi, gawai sebenarnya berbahaya bagi anak. Yang C, orang tua sebaiknya sudah mengenalkan gawai pada anak-anak sejak dini agar tidak gaptek. Namun, pengenalan tersebut jangan terlalu jauh agar anak tidak kecanduan dalam menggunakan gawai. Yang D, penggunaan gawai pada anak-anak bukanlah masalah yang serius. Dalam gawai ada beberapa hal yang membuat anak merasa betah, seperti adalannya game seru sehingga anak akan terhindar dari stres setelah belajar. Yang E, penggunaan gawai secara berlebihan dapat menghambat interaksi sosial anak. Oleh karena itu, orang tua harus mencari cara agar anak terhindar kecanduan gawai. Misalnya, dengan meminta anak bermain dengan temannya. Dari A sampai dengan E, jawaban yang benar adalah yang E. Karena kalimat terakhir pada paragraf tersebut mengatakan jika anak lebih suka bermain sendiri. Mereka lebih suka bermain sendiri menggunakan gawai daripada bermain bersama teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan gawai dapat menghambat interaksi sosial. Nah, sekarang pertanyaan kedua, dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu baik dari luar maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam. Jumlah tamu baik dari luar maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Demikian kata Public Relation Manager Goodway Hotel Puri Garden Budi Purnomo dan pengusaha Novotel Hotel Anas ketika dihubungi Kompas di Batam. Ide pokok paragraf tersebut adalah dari pilihan A, dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Yang B, penyebaran virus SARS dari negeri jiran Singapura. Yang C, virus SARS mengancam bisnis perhotelan di Singapura. Yang D, dampak virus SARS terhadap penghuni hotel di Batam. Dan yang E, dampak penyebaran virus SARS dirasakan oleh para pengusaha. Untuk ide pokok paragraf merupakan inti pembicaraan. Ide pokok paragraf merupakan inti pembicaraan atau pokok permasalahan yang terdapat. Ide pokok paragraf adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan yang terdapat dalam sebuah bacaan. Ide pokok adalah kalimat yang bersifat umum, lalu mampu dijelaskan melalui kalimat penjelas yang lebih khusus, sehingga bacaan menjadi lebih runtut. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama, kalimat utama, pokok pikiran, kalimat topik, tema, dan pokok pembicaraan. Dalam satu paragraf, setidaknya terdapat satu kalimat ide pokok. Ide pokok sebagai inti utama
pertama suatu bacaan. Lalu kalimat selanjutnya memberi pengembangan informasi. Pada soal kalimat pertama menceritakan dampak penyebaran virus SARS mengancam bisnis perhotelan. Kalimat kedua dan ketiga menceritakan dampak SARS menurunkan jumlah tamu hingga 10%. Sehingga ide pokoknya dalam teks tersebut menceritakan tentang dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Jadi, gagasan utama paragraf di atas adalah dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Seperti itu. Di sini kakak ada soal yang harus kalian jawab di kolom komentar ya. Semoga penjelasan hari ini dapat membantu kalian dalam menjawab soal bahasa Indonesia. Terima kasih semuanya. Dadah!